Pertempuran Yarmuk merupakan perang antara umat Muslim melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini terjadi 4 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Perang ini terjadi di lembah Yarmuk, Yordania. Pertempuran ini merupakan salah satu perang penting bagi umat Islam bahkan bagi sejarah dunia, karena perang ini menandai penaklukan Muslim di luar Arab, dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia. Pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang, dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian di zaman pertengahan. Peperangan ini melibatkan 36.000 pasukan Muslim melawan 240.000 pasukan Kekaisaran Romawi Timur. Khalid bin Walid sendiri pada saat itu sedang bertugas memimpin pasukan Muslim di Irak, untuk berhadapan dengan Persia dengan 10.000 pasukan. Sementara 5 komandan lainnya diberikan tugas oleh Khalifah Abu Bakar ke negeri Syam untuk berhadapan dengan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kelima komandan tersebut adalah Yazid bin Abi Sufyan, 6.000 pasukan, Syurahbil bin Hasanah, 6.000 pasukan, Ammar bin As, 7.000 pasukan, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, 5.000 pasukan, Ikrimah bin Abu Jahal, 2.000 pasukan. Seiring berjalannya waktu, peperangan oleh kelima komandan yang berhadapan dengan pasukan Romawi Timur di beberapa daerah mengalami kesulitan. Hal ini diketahui oleh Khalifah Abu Bakar sehingga beliau menulis surat kepada Khalid bin Walid sebagai komandan di Irak untuk bergabung secepatnya ke negeri Syam untuk membantu saudara muslimnya yang sedang kesulitan. Menerima surat ini, Khalid bin Walid langsung merespon dan mempersiapkan pasukan untuk bergerak ke negeri Syam. Namun jarak yang jauh antara Irak dan Syam yaitu 30 hari perjalanan, membuat Khalid harus meminta saran kepada penunjuk jalan agar mengetahui jalan tersingkat ke negeri Syam. Kemudian penunjuk jalan tersebut memberitahukan kepada Khalid bahwa ada jalan tersingkat ke negeri Syam, dan hanya membutuhkan 15 hari perjalanan. Namun jalan tersebut melewati gurun yang gersang dan kering sama sekali tidak ada sumber air. Beliau juga memberitahukan bahwa di perjalanan nanti hanya ada satu pohon kurma sebagai patokan perjalanan. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya beliau mengambil saran dari penunjuk jalan untuk melalui jalan yang gersang dan kering tersebut agar sampai lebih cepat. Walaupun sudah terbayang oleh Khalid beratnya perjalanan yang akan dihadapi diri dan pasukannya, beliau tetap meneguhkan hati dengan mengatakan, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu masih menolong saudaranya. Kemudian Khalid bin Walid menyusun strategi untuk menghadapi perjalanan 15 hari yang berat. Beliau menginstruksikan untuk membuat lapar unta-unta yang akan dibawa dan kemudian memberi makanan yang kering agar unta tersebut haus sehingga punuk-punuknya terisi banyak air. Akhirnya, Khalid dan pasukannya tiba di Syam sesuai dengan estimasi 15 hari. Setibanya di Syam, Khalid bin Walid mendapatkan mandat dari Khalifah untuk memimpin pasukan. Beliau pun menyusun strategi dengan komandan lainnya untuk siap berperang. Namun setelah itu datang surat dari Khalifah Muslim, bahwa yang menjadi pemimpin perang adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tetap melaksanakan instruksi strategi dari Khalid bin Walid. Perang pun pecah. Di tengah-tengah pertempuran terselip kisah yang begitu menyentuh kalbu, yaitu itsarnya sahabat terbaik Nabi. Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang ada pada zamanku, sahabat, kemudian setelah mereka, tabi'in, kemudian setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Ketika itu, pada saat perang Yarmuk, 3 orang sahabat Nabi akan diberi minum, sedangkan mereka dalam keadaan kritis, namun semuanya saling menolak. Ketika salah satu dari mereka akan diberi minum, dia berkata, berikan dahulu kepada si Fulan. Demikian seterusnya sehingga semuanya meninggal dan mereka belum sempat meminum air itu. Dalam versi lain perawi menceritakan, Ikrimah meminta air minum, kemudian ia melihat Suhail sedang memandangnya, maka Ikrimah berkata, berikan air itu kepadanya. Dan ketika itu Suhail juga melihat Al-Haris sedang melihatnya, maka ia pun berkata, berikan air itu kepadanya, ke Al-Haris. Namun belum sampai air itu kepada Al-Haris, ternyata ketiganya telah meninggal tanpa sempat merasakan air tersebut sedikit pun. Kisah ini mengajarkan kita tentang nilai pengorbanan dan persaudaraan yang sangat dalam.
Para sahabat ini menunjukkan bahwa dalam situasi paling kritis sekalipun, mereka tetap memprioritaskan kebutuhan sahabatnya daripada diri mereka sendiri.